What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film asal Filipina yang berjudul Bella Luna. Menceritakan tentang seorang mamah muda yang gak betah tinggal bareng sama suaminya yang udah uzur itu cuy. Sampai suatu hari dia pun menjadi tawanan seorang penjahat. Dan malah dengan orang yang baru kenal itu dia merasa nyaman. Sampai akhirnya terjadilah perpusrengan duniawi di antara mereka cuy. Lantas bagaimana kayak cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang guru cantik bernama Luna. Hari itu ia naik rooftop sekolah dengan wajah penuh tekanan. Dia kemudian naik ke atas dan semua orang langsung sadar kalau Bu Luna akan segera melompat. Namun untungnya itu hanyalah hayalannya. Diketahui Luna terpaksa menikah dengan pria tua bernama Abi. Abi ini merupakan seorang kontraktor yang dikenal sangat bengis terutama pada karyawannya. Dan di siang hari itu Luna melihat sang suami yang mem-PHK karyawannya karena telat datang dengan alasan mengurus anaknya yang sakit. Luna kemudian cerita kepada bibinya dan mengatakan ingin rasanya pergi meninggalkan rumah. Namun sang bibi pun mengingatkan kalau Luna punya hutang yang sangat besar pada Abi dan menurutnya perlu waktu seumur hidup untuk melunasinya. Scene kemudian berpindah dan memperlihatkan seorang gadis yang mirip banget sama Luna, tapi dengan dandanan yang lebih modern. Dia adalah Bella, seorang penulis naskah yang cukup terkenal di dunia perfilman. Bella tinggal bersama dengan pacarnya yang bernama Arnold, dan pria itu merupakan seorang sutradara iklan. Arnold diketahui sangat ingin meningkatkan skillnya menjadi sutradara film, dan akhirnya Bella pun bersedia untuk membantunya menuliskan naskah. Suatu malam, Arnold mengajak Bella ke sebuah bar untuk menemui seorang pria bernama Dizon. Dizon adalah produser yang akan mendanai filmnya. Dizon pun meminta agar filmnya nanti harus ada adegan perpusrengan duniawinya cuy. Nah, berhubung minggu depan dirinya harus pergi ke luar negeri, Dizon pun menanyakan kapan naskah itu bisa dibaca. Bella yang idealis pun mengatakan kalau dalam bekerja dia nggak bisa ditentukan oleh waktu dan menegaskan kalau dialah yang akan menentukan ending dari ceritanya. Dizon pun mengangguk sembari berkata untuk jangan lupa menyematkan adegan nganu di film itu. Ketika tiba di rumah, Bella mengeluh pada sang pacar karena permintaan Dizon tadi kurang sesuai dengan idenya. Arnold pun mencoba menenangkan Bella dengan mengatakan biarlah langkah pertamanya menjadi sutradara film banyak masukan. Tapi untuk film selanjutnya dia berjanji akan lebih terarah. Arnold mengaku malu karena perkembangan karirnya sangat lambat. Sementara Bella seenggaknya udah 3 punya naskah buatannya yang udah dijadikan film. Dan lebih parahnya lagi, ternyata Arnold selama ini masih menumpang di rumah Bella. Bella pun mulai merasa iba dan dia pun bertekad untuk membantu perkembangan Arnold. Lantas setelah selesai berdebat mereka pun kembali bermesraan dan akhirnya mereka pun melaksanakan perpusrengan duniawi. Film kemudian kembali ke kehidupan Bu Guru Luna yang menyedihkan. Suatu hari di saat Luna pulang bekerja, secara tiba-tiba terjadi aksi kejar-kejaran antara penjahat dengan polisi tepat di sebelah sekolah. Dari kejadian itu seorang penjahat pun harus meregang nyawa dan karena sudah terdesak dia pun mengamankan Luna untuk melarikan diri. Dengan bermodal beceng, pria itu pun berhasil mendapatkan sebuah taksi dan segera melanjutkan perjalanan bersama dengan Luna. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah rumah tak berpenghuni. Sambil terus menjaga Luna, pria itu tak berhenti melihat ke arah jendela. Sampai dirasa semuanya aman, pria itu tiba-tiba menangis sembari menyebutkan nama Roger yang tadi harus berpulang ke dunia anime. Lantas beberapa saat kemudian Luna pun merengek karena kebelet ngising cuy. Mereka pun pergi ke atas dan menuju ke arah toilet. Namun sayangnya di depan pintu terdapat tulisan bahwa kamar mandi mengalami mampet. Dan pria itu tanpa pikir panjang langsung menyuruh Luna untuk masuk. Luna pun gak mau dan bilang kalau tulisannya toiletnya mampet.
Dia pun akhirnya sadar kalau pria itu nggak bisa membaca. Sementara itu di malam harinya Abi bersama ibunya datang ke kantor polisi untuk mendesak agar istrinya dapat segera ditemukan malam ini juga. Di sisi lain pria itu terlihat kembali menangis. Luna yang melihatnya mulai merasa kalau mereka bukanlah penjahat sungguhan. Luna pun akhirnya membuka obrolan dengan memperkenalkan dirinya dan mencoba mengerti keadaannya. Akhirnya setelah beberapa saat pria itu pun mau sedikit terbuka. Namanya adalah Diego, dan sebenarnya uang yang mereka ambil itu adalah gaji dan juga pesangon yang selama ini dipotong sama atasannya. Dan atasannya itu memecatnya tanpa alasan yang jelas. Intinya apa yang dilakukan atasannya itu mirip banget sama apa yang dilakuin sama Abi, si suaminya Luna. Pria bernama Diego itu lalu bercerita kalau temannya yang bernama Roger itulah yang tahu harus kemana dan mau diapakan uang tersebut. Namun karena pamannya udah gak ada, Diego pun jadi sedikit kebingungan. Sedari kecil Diego sudah ditinggal kedua orang tuanya dan diasuh oleh paman Roger. Namun karena keterbatasan biaya, Diego hanya bersekolah sampai kelas 2 SD aja. Luna yang penasaran lalu kembali bertanya bagaimana Diego bisa bekerja dengan keterbatasan yang ada. Diego menjawab bahwa dia hanyalah pekerja kasar yang hanya mengandalkan tenaganya aja cuy. Merasa senasib, Luna pun lantas menceritakan kisah hidupnya, di mana ketika itu ibunya mengalami sakit dan harus segera dioperasi. Luna yang gak mampu membayar biaya rumah sakit akhirnya terpaksa menikah dengan Abi, dan pria itu pun membantu membiayai rumah sakit sang ibu. Ketika itu mereka pun mulai merasa nyaman dan terlena dengan kondisi ruangan yang cuman berduaan. Dan ketika mereka hendak melaksanakan perpusrengan duniawi, tiba-tiba aja Arnold muncul dan mendatangi Bella. Seketika Bella pun berkata kalau dia nggak bisa menyematkan adegan pusreng di naskahnya. Ya, cerita Luna dan Diego ternyata adalah cerita fiksi buatan Bella. Bella merasa mereka baru saling mengenal beberapa jam aja. Rasanya nggak mungkin kalau tiba-tiba udah pusreng. Jelas budaya Filipina nggak seperti budaya yang ada di negeri Paman Sam. Arnold sempat bersikeras untuk menyematkan adegan nganu di naskah itu. Mereka pun berdebat cukup lama sampai pada akhirnya Bella yang sangat idealis ini pun akhirnya memenangkan argumentasinya dan gak memasukkan adegan itu di film mereka. Naskah pun akhirnya diubah oleh Bella menjadi Luna yang sedang mengajarkan Diego cara membaca dan menulis. Dan tentunya naskah itu pun membuat Pak Dizon dan para segenap penonton Tell Story jadi cukup kecewa karena dihilangkannya adegan pemersatu bangsa itu. Arnold pun langsung memberi pernyataan tegas bahwa Bella akan segera merevisi naskah itu. Karena Bella tetap bersikeras menyediakan adegan nganu di dalam naskahnya, ia dan Arnold pun bertengkar di perjalanan menuju tempat parkir. Seiring derasnya hujan yang tiba-tiba datang, mereka pun segera berbaikan dan meneduh di mobil karena tak kunjung reda. Sampai pada akhirnya karena kondisi cuaca yang mendukung, akhirnya mereka pun melaksanakan perpusrengan duniawi. Keesokan harinya Bella bertemu dengan temannya sesama penulis bernama Gardi. Di sana Gardi menanyakan tentang deadline milik Bella yang udah ditagih oleh pihak rumah produksi. Bella lantas berkata jika rumah produksi itu harus menunggu karena saat ini dia lagi sibuk membantu Arnold. Gardi pun jadi heran kenapa Bella bisa bucin banget sama dia. Bella pun berkata jika Arnold merupakan pria yang baik karena selalu mengurus ayahnya Bella yang sekarang berada di panti. Malam harinya Bella kembali melanjutkan menulis naskah tersebut. Saking fokusnya ia pun sampai masuk ke cerita yang dibuatnya dan menghadirkan sosok Diego lalu mengajaknya melakukan perpusrengan duniawi. Dan pada akhirnya naskah pun ditulis dengan Diego yang udah bisa membaca ini Ibu Budi. Dan setelah itu mereka pun jadi ngelakuin perpusrengan duniawi cuy. Lantas keesokan harinya naskah pun ditutup dengan perpisahan Luna dan Diego yang sedihnya itu tuh menurut gue berlebihan banget cuy. Hari demi hari berlalu kehidupan Luna kini menjadi sangat hampa. Dia sangat ingin bisa kembali berpusreng dengan Diego. Hingga akhirnya setelah beberapa bulan berlalu, Luna pun mendapatkan telepon dari Diego yang mengajaknya untuk staycation. Lantas keesokan malamnya mereka pun akhirnya bisa bertemu kembali. Diego terlihat lebih gantengan dikit karena bewoknya udah tumbuh.
Dan tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung melaksanakan perpusrengan duniawi dengan penuh semangat. Kembali ke Bella, sore itu Bella yang lagi di jalan secara gak sengaja ngelihat Arnold lagi sama orang lain. Lantas begitu tiba di rumah, Arnold pun disuguhkan berbagai pertanyaan tentang wanita yang bersamanya tadi sore. Setelah beradu argumen, Arnold pun akhirnya jujur kalau itu adalah anaknya Pak Dizon. Dan mereka udah ngejalanin hubungan sejak Arnold membutuhkan produser untuk mendanai pembuatan film perdananya. Dari kejadian itu, Arnold pun akhirnya diminta angkat kaki dari rumah Bella dan hubungan mereka pun akhirnya berakhir. Ketika sedang sendirian dan ragu untuk meneruskan naskahnya, Bella pun didatangi oleh karakter Luna. Di sana Luna memberinya semangat dan menyuruh Bella untuk mengikuti kata hatinya aja. Akhirnya Bella pun membulatkan tekadnya untuk menuntaskan naskah tersebut. Setelah berhasil memuncratkan kental manisnya, di sana Diego lantas memberi Luna sejumlah uang untuk menebus semua hutangnya pada Abi agar Luna bisa terbebas darinya. Setelah mereka berpisah dan keluar dari Oyo, Diego tiba-tiba dikepung oleh pihak kepolisian dan Diego pun melakukan perlawanan. Naas karena dia melakukan perlawanan, dia pun akhirnya berpulang ke dunia anime. Dan ternyata penangkapan ini adalah ulah Abi yang rupanya sempat mendengar bahwa Luna dan Diego akan janjian di Oyo. Naskah ini pun akhirnya selesai digarap oleh Bella. Namun bukan naskah itu diserahkan pada produser, Bella lebih memilih untuk menghapus filenya serta membuang karya emasnya itu. Beberapa hari kemudian Bella bertemu dengan Arnold di sebuah restoran. Meskipun mereka sudah saling memaafkan, ternyata Bella bukan mau balikan. Dia cuma pengen ngejalin pertemanan dengan Arnold. Dengan raut wajah menyesal, Arnold pun terpaksa harus menerima kenyataan kalau kini mereka hanyalah sebatas teman saja. Dan setelah itu, film pun selesai.